Di permen RRI lho. Dua-dua RRI di road. Sing final 4-0 dibantai RSG kae. Kan 2022 kae. Iya, aku jelas nih sing 2022. Berarti MSC sing Onyx juara ki 2023. Pajar melu kene. Selamat datang di Voice Maneska, inovatif, edukatif, komunikatif. Halo Sobat Maneska dan para pendengar setia Voice Maneska. Kenalin, nama aku Adinda Ara Azahra dari kelas 11H. Dan aku Nuriana Nikmatul Solihah dari kelas 11H. Hari ini kita kedatangan narasumber yang kece abis nih teman-teman. Boleh dong Kak kenalan kepada Voice Maneska. Baik, perkenalkan nama saya Dika Brilian dari kelas 11H. Saya Muhammad Hanif Kemal Firdaus dari kelas 11I. Dan saya Faikul Hafid dari kelas 11H. Hari ini kita nggak bakal bahas tentang pelajaran loh, tapi kita bakal bahas tentang sesuatu yang lebih menarik lagi. Kira-kira apa tuh Kak? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang MLBB. Di tahun 2025 ini siapa sih yang nggak kenal sama ML? ML bukan cuma jadi game, tapi juga jadi sebuah arena kompetisi, bahkan jadi ladang cuan bagi sebagian besar anak muda Indonesia. Menariknya, MLBB ini nggak cuma ngajarin kita tentang skill, tapi kerjasama, juga komunikasi dan kesabaran ngadepi teman yang suka solo lord tanpa backup. Makanya di episode spesial kali ini kita angkat judul Mobile Legends dari hobi santai sampai mimpi jadi pro player. Siap-siap pasang earphone kalian dan kita mulai pembahasannya. Oke, jadi aku mau tanya nih sama kakak-kakak narasumber kita. Apa sih yang membuat kalian tertarik main Mobile Legends ini? Bisa dijawab mulai dari Kak Dika. Kalau saya pribadi itu mungkin sekitar kelas 5 itu ngelihat temen main. Tapi pada saat itu saya belum punya HP kan. Jadi cuma lihat-lihat aja. Terus pas kelas 7 mulai punya HP itu saya download. Terus ya masih mainnya ya sebisanya, nge-stuck di elite kalau tidak salah. Oh, gitu ya. Terus ya skillnya dikembangkan sampai saat ini sudah lumayan lah. Sudah pro ya sekarang. Ya tidak pro tapi Lumayan. bisa lah. Jadi pro player Kak ini Kak. Ya, calon-calon pro player kita nih. Di masa depan teman-teman. Untuk Kak Kemal nih gimana nih? Apa alasannya membuat tertarik main Mobile Legends? Untuk pertama kalinya gitu. Iya, kalau saya itu pertama kali itu diajak main oleh salah satu saudara. Oh. Saudaranya ini pro player juga. Dia itu lebih dulu bermain daripada saya. Terus saya diajak gitu. Terus seru ini kayaknya. Akhirnya ya kecanduan sampai sekarang. Itu sekitar tahun 2017. Oh, udah lama banget ya Kak Lama berarti. banget Kak. Berapa tahun Kak? Udah 8 tahunan ya? Iya. Keren-keren. Terus Kak Faik, pertama kalinya tertarik untuk main MLBB ini karena apa? Mungkin waktu dulu kelas 5 SD tahu saya memainkan ML punya teman. Jadi handphone teman saya itu disuruh untuk memainkan saya. Oh, terus dari situ jadi kok kayaknya seru nih main ML gitu seru, ya? terus saya coba download dan coba belajar lah bagaimana hero atau bagaimana skill hero tersebut. Oh, jadi gitu ya. Terus nih Kak, hero favorit kalian di pertama kali main MLBB itu apa sih? Kak Kemal dulu dong. Kalau saya itu pertama kali itu ya langsung tertarik itu sama hero Cyclops. Itu hero-nya role-nya mage. Kalau zaman dulu kan mainnya masih berapa? 221. Ya. Mainnya kadang bisa di mid ya, kadang bisa jadi kalau sekarang itu namanya jungler. Oh, Ya, itu bisa. Iya. Kalau zaman dulu kan
yang ambil buff kan bisa mage, bisa mage, bisa MM gitu. Terus nih Kak Faik, andalan hero pertama kali main MLBB apa nih? Kalau saya ya cukup tricky. Zaman dulu saya menggunakan hero yang pertama itu hero low mekanik kayak Alucard, Balmond, dan Zilong. Oh, gitu ya, Kak. Hero yang sangat low mekanik lah pada zamannya dulu. Terus Kak Dika nih, hero favoritnya apa dulu pas pertama kali main? Kalau saya itu mungkin sama seperti kebanyakan orang itu Alucard karena gampang dan ya cocok untuk pemula lah. Gitu ya. Terus kenapa sih kalian tuh merasa pas pertama kali nih ya merasa cocok pada hero-hero yang kalian pilih? Kenapa gitu? Kok bisa cocok gitu? Kak Dari Kak Faik dulu. Mungkin waktu dulu saya menggunakan hero Alucard sama Balmond. Tentunya yang pertama dari mekanik hero atau skill hero itu gampang dikuasai. Terus terutama juga pada dulu rank masih rendah juga. Lawannya itu masih kayak ya bot-bot komputer ataupun ya yang lainnya. Kalau Kak Dika nih, kenapa kok bisa cocok sama hero itu? Kalau saya cocok dengan hero Alucard itu karena ya kalau dulu itu ya saya tuh taunya cuma Alucard sama Mia. Ya udah itu ya. aja. Jadi pakainya itu terus jadi favorit sekarang gitu. Iya. Kalau Kak Kemal? Kalau saya itu karena dulu itu kan modelnya Cyclops itu kan kayak gimana ya bilangnya, aneh gitu ya. Ya. Nyeleneh ya. Ya nyeleneh gitu. Jadi kok nyoba-nyoba gitu awalnya itu. Terus akhirnya kok juga gampang hero-nya itu dikuasai. Kombonya itu gampang. Terus nih, kalian apa masih pakai gitu hero-hero yang dulu kalian gunakan? Kan kalian sekarang sudah pro player nih gitu. Mungkin ada yang lebih favorit lagi dari yang dulu gitu? Kak Dika? Kalau saya sekarang sudah tidak pakai Alucard lagi ya karena ya sudah bosen lah. Kalau sekarang saya itu lagi suka sama hero namanya Runok. Terus Kak Kemal nih, yang sekarang favoritnya apa? Kalau saya itu mengikuti zaman ya. Kan di Mobile Legends itu ada namanya penyesuaian, nerf dan buff. Nerf itu kayak pengurangan kemampuan salah satu hero gitu. Jadi setiap beberapa bulan sekali itu pasti ada seperti itu penyesuaian. Dan akhirnya saya mengikuti meta. Meta itu Most effective tactic available. Itu kayak strategi gitu. strategi yang paling unggulan lah ketika Gitu ya. periode itu. Unggul banget ya Kak berarti ya. Dan karena mengikuti meta itu saya jadinya sekarang pakainya Parsa sama YV. Terus Kak Faik, hero yang favorit sekarang? Kalau dilihat dari story akun saya itu sampai sekarang masih di Balmond, dan juga di patch kali ini Balmond mendapatkan buff juga dari skill satunya. Jadi mungkin Balmond masih saya gunakan sampai saat ini, tetapi saya sudah memilih untuk ganti role saya sekarang yaitu Goodland. Jadi udah jarang menggunakan kayak Balmond. Oke. Nah, kalau di ML itu kan ada ya Kak, rank rendah sama rank tinggi. Kira-kira apa sih perbedaan gaya bermain di antara kedua rank ini, antara yang rendah sama yang tinggi? Kalau kita biar bahasa gampangnya itu pakai perumpamaan saja ya. Rank rendah itu seperti jalanan yang ramai. Jadi sebuah jalanan yang ramai itu semua orang kan pengen cepat sampai. Tapi akhirnya apa? Kalau semua orang ingin cepat sampai, akhirnya akan sering terjadi insiden tabrakan. Oh, Iya kan? kecelakaan. Ya. Ya. Beda lagi kalau rank tinggi itu lebih mirip jalan tol. Mulus. Ya, jalannya Ya, mulus gitu jalannya ya. teratur, disiplin, dan setiap kesalahan kecil ya, itu bisa jadi fatal. Oh, gitu ya. Kalau untuk ranknya itu ada apa aja sih Kak di ML itu?
Coba kalian kasih tahu ke pemirsa Voice Maniska. Nah, yang pertama itu yang paling rendah ya. Yang pertama itu ada Warrior. Itu tempatnya orang-orang yang baru download gitu. Oh, gitu. Pertama kali gitu. Ya, jadi seumpamanya tadi jalan tol di Warrior itu semrawut. Jadi kadang bisa 5 mm, 5 jungler. Jadi semrawut. Ya, Apa ya? Masih egonya masih tinggi-tinggi semuanya, biasanya seperti itu. Iya, iya. nah yang kedua itu ada Elite. Itu masih sama Warrior itu. Nah, yang ketiga itu Master. Ya sudah bisa main lah, ada yang MM, jungle, mid gitu. Nah, di GM itu ya Grandmaster itu master tapi yang lebih jago gitu. Mungkin setelah dari Grandmaster atau GM itu ada rank di atasnya yaitu Epic. Epic itu rank yang banyak membuat orang kayak senang naik Epic, padahal itu adalah permulaan rank yang sesungguhnya. Soalnya dari Grandmaster itu masih ketemu banyak komputer ataupun bot. Makanya rank epic itu biasa diplesetkan sama orang-orang itu menjadi epical glory. Tempatnya orang-orang masih merasa jago gitu loh. Iya. Setelah rank epic mungkin lebih beranjak ke rank legend. Rank dimana player kebanyakan mulai disiplin ataupun banyak player yang mulai ingin mendekati rank yang dituju, yaitu rank mythic. Rank mythic tersendiri itu ada 3 sekarang. Kalau dulu masih ada 2. Dulu itu ada mythic Romawi dan juga glory. Sekarang ditambah menjadi 4 ya. 4. Ya, 4. Romawi, Honor, Glory, sama Immortal. Rank tertinggi Banyak ya, sekarang. Kak, ya? Banyak banget ya Immortal. Kak ranknya itu ternyata. Kalau untuk sekarang nih, kakak-kakak ini udah ada di rank yang mana sih? Kalau saya masih di rank Glory karena kebetulan saya juga baru saja sakit, jadi mau melanjutkan untuk push rank agak susah. Gitu ya. Mythic Glory atau Glory? Mythic Glory. Kalau saya saat ini berada di rank Mythic Honor. Dan saat ini belum sempat ya kalau mau push rank sampai Glory itu. Soalnya ya tugasnya masih menumpuk. Numpuk Iya ya. nih, Ini mau- akhir-akhir ini numpuk ya mau ujian Ya itu. mau ujian juga ya kan, jadi Iya. Di depan ujian, guys. Kita harus Jadi belajar. buat ujian. Ya, kalau saya saat ini ya masih di Glory bintang 66. Karena saya itu main itu kalau diajak. Jadi kalau solo itu males. Karena timnya itu ya rada-rada lah. Oh, jadi gitu ya, Kak. Nih teman-teman, ini semua udah pro player. Kalau mau belajar ke kakak-kakak ini, boleh kontak Boleh dong, Kak, person. ya. Boleh ya Kak, nanti kalau ada yang mau diajarin. Untuk di ML itu kan mainnya ada yang tim, ada yang solo. Nah, kalau di tim itu bagaimana sih cara kerja kalian untuk melawan tim yang lebih unggul atau juga yang sepadan dengan kalian gitu? Cara untuk strateginya itu gimana gitu biar kalian menang gitu? Mungkin menurut saya itu lebih ke jangan personal terhadap hero yang mau dilawan, seperti kayak buy one di lane. Lebih ke objektif, ke mungkin turtle, buff ataupun jungle, dan juga jangan mungkin sering-sering war. Soalnya kalau war itu kebanyakan untuk early-nya itu susah. Ya, apalagi kalau kondisi tim kita itu lagi kalah gold. Oh. Itu biasanya susah. Terus juga jangan kebanyakan kayak emot-emot ataupun recall. Taunting. Oh iya. Nah, Oke. Kira-kira momen yang paling lucu saat kalian push rank itu apa sih, Kak? momen yang membuat lucu itu saat ada kejadian kayak seumpamanya Dika ingin ke rank glory, itu kita
ya troll sedikit-dikit lah agar dia gak sampai ke rank tersebut. Oh. Kalau saya sendiri ada momen ketika kita itu satu tim itu sudah pasrah kalah, tapi tiba-tiba ada satu hero itu mendapatkan momen Momen buat menang gitu ya. Iya, mungkin skill. ultinya dapat Oh. ultimate-nya itu dapat 5 orang atau 4 orang, itu bisa comeback. Jadi udah di titik darah penghabisan tapi tiba-tiba bisa comeback. Ada sebuah berlian gitu ya untuk menang. Berlian, bukan berlian, tapi lebih ke Keuntungan. rasa bangga karena akhirnya kan bisa menang. Iya, iya. Awalnya itu kan sudah pasrah gitu. Tips agar pemain baru tidak cepat frustasi itu apa sih, Kak? Kalau pemain baru itu ya, kalau supaya tidak frustasi itu jangan mikir rank. Jadi kembangkan skill hero, ya belajar lah sedikit-sedikit gitu pasti bisa. Belajar yang dasar dulu berarti ya, Kak. Iya, jangan tiba-tiba main funny ya teman-teman. Ya, terus kalau link. masih pemula, ya. Link. Terus juga setiap pro player itu yang sekarang berkiprah di MPL itu semacam liga dari Mobile Legends. Ya. Itu setiap pro player itu pasti pernah menjadi noob. Jadi frustasi itu saya kira suatu hal yang wajar. Tapi jangan biarkan ia menjadi alasan untuk berhenti. Nikmati proses, rayakan kemenangan kecil, dan anggap kekalahan sebagai guru yang paling jujur. Keren banget nih, Kak. Gimana? Aku mau tanya nih sekarang. Pengaruh update patch untuk meta hero-nya itu apa sih, Kak? Jadi setiap patch itu seperti angin perubahan. Hero yang dulu dianggap itu lemah, terus kalau dibuat itu malah bikin kalah gitu. Itu bisa tiba-tiba menjadi sangat OP atau overpower. Bisa buat Tier menang S. gitu Ya, ya. tier S. Terus dan hero yang dulunya itu pernah berjaya, overpower, selalu masuk meta, itu bisa tiba-tiba jatuh. Jadi meta itu seperti musim, selalu berganti, dan pemain yang bijak adalah mereka yang tahu kapan harus menanam dan kapan harus menuai. Oke. Terus nih, pandangan kalian tentang e-sport Mobile Legends di Indonesia Gimana sih itu? Gimana sih? Kira-kira bisa buat dijelaskan. apa? Kalau menurut pandangan saya ya, e-sport di Indonesia itu khususnya MPL itu sekarang sudah bukan hobi lagi, tapi sudah menjadi Ajang kompetisi. karir lah. Oh, jadi untuk cari karir. cuan gitu ya, Kak? Iya, karir untuk anak muda. Di Indonesia. Ya, Gitu ya. Luar negeri juga bisa. ya. Oh, Udah Ada mendunia. orang luar negeri yang mainnya di Indonesia. Iya, ada itu. Oh, udah terkenal banget nih berarti e-sport di Indonesia ini. iya. Jadi e-sport itu sudah seperti industri yang tumbuh sekarang ini, industri hiburan yang tumbuh. Untuk event yang paling besar di Mobile Legends itu apa sih, Kak? Di Indonesia maupun di internasional yang paling besar itu apa? Coba dikasih Mungkin, tahu ya. kepada pemirsa Voice Mareska. Kalau di dunia internasional sekarang masih dipegang M Series ya. Iya. Kalau di Indonesia masih di MPL Dan MDL. Nah, MDL itu di bawahnya MPL. Jadi biasanya player-player sebelum masuk ke MPL itu mereka mainnya di MDL dulu. Untuk Indonesia sendiri nih, udah ada di level yang mana nih dalam permainan Mobile Legends kira-kira? Kalau menurut saya Indonesia itu masih ya agak di bawah lah. Kalau yang pertama itu ada di Filipina. Karena di sana itu game Mobile Legends itu sangat populer. Banyak pemain dari sana itu pergi ke Indonesia untuk bermain. Salah satunya yang terkenal dari tim Onyx, yaitu Kairi. Oke guys, jadi itu tadi pembahasan kita tentang Mobile Legends. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, dadah pemirsa Voice Mareska.